Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak, ibu sekalian yang senantiasa ibu sayangi? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, amin. Masih semangat ya untuk belajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi integral tak tentu. Dalam materi integral tak tentu ini, kompetensi dasar yang wajib kalian ketahui yaitu menentukan nilai integral tak tentu dan integral tertentu, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan integral tertentu. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu, yaitu kalian semua mampu yang pertama, mengemukakan pengertian konsep integral tak tentu, yang kedua, menemukan rumus-rumus integral tak tentu fungsi aljabar, yang ketiga, mengombinasikan sifat-sifat integral tak tentu, yang keempat, menyimpulkan hasil integral tak tentu dari suatu fungsi aljabar. Uraian materi pada integral tak tentu ini, limit, diferensial, dan integral merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Pengertian limit digunakan dalam pengertian dasar menghitung diferensial dan integral. Limit kan sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Integral jika dikaitkan dengan diferensial, maka pengintegralan merupakan inverse atau kebalikan dari pendiferensial. Karena itu integral disebut pula antidiferensial atau anti turunan. Jadi nama lain diferensial adalah turunan, sedangkan nama lain integral adalah antidiferensial atau anti turunan. Untuk lebih memahami definisi dari anti turunan, perhatikan contoh berikut. Carilah anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat. Penyelesaiannya, suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 3x kuadrat berlaku untuk semua x anggota bilangan real. Dengan mendiferensialkan fx sama dengan x pangkat 3, kita memperoleh f aksen x sama dengan fx sama dengan 3x pangkat 2. Dengan demikian, dengan mendiferensialkan fungsi f, didapat fungsi turunannya yaitu f. Begitu pula sebaliknya, dengan operasi anti turunan, jika diketahui f, maka akan didapatkan atau diketahui f. F di sini yang huruf kapital atau besar menandakan integral atau anti turunan, sedangkan f kecil menandakan turunan atau diferensial. Dari uraian contoh di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, suatu fungsi f dikatakan sebagai anti turunan dari fungsi f apabila f aksen x dan sama dengan fx untuk setiap x dalam domain dari f. Karena turunan konstanta adalah 0, maka setiap bentuk fx plus c dengan c sembarang konstanta juga merupakan anti turunan dari fx. Hasil pengintegralan fx dengan berbentuk fx plus c dinamakan integral sembarang atau integral tak tentu. Dituliskan sebagai berikut. Jika ada integral fx dx sama dengan fx plus c atau f aksen x dx sama dengan fx plus c. Di sana tadi dikatakan turunan konstanta adalah 0. Ingat ya di materi sebelumnya bahwa konstanta itu sebuah angka jika ada turunan dari angka misalkan 2, 3 dan seterusnya, itu turunannya adalah 0. Paham ya sampai di sini? Kemudian lanjut. Pada bab turunan telah dipelajari bagaimana mencari turunan dari suatu fungsi. Sebaliknya, jika kita mengetahui fungsi turunannya, maka kita dapat mencari fungsi awalnya dengan menggunakan integral. Nah, perhatikan tabel berikut. Tabel fungsi beserta turunan dan integralnya. Ya, fungsi fx, x pangkat 2, turunannya 2x menjadi integral f aksen fx dx, integral dari 2x dx, 2 plus 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1 plus c menjadi x pangkat 2 plus c. Begitu pula dengan 2 dan 3. Dengan mengamati tabel di atas, diperoleh integral ax pangkat n dx, rumusnya a plus n plus 1 xn plus 1 plus c dengan n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1.
Sifat-sifat integral tak tentu ada 4, silakan dicermati, sudah ada di bahan ajar. Kemudian perhatikan contoh berikut, selesaikan setiap integral berikut. Nah, penyelesaiannya, integral dari 12 X pangkat 3 dx itu dicari dengan 12, n-nya 3 plus 1, rumusnya X 3 plus 1 plus C sama dengan 3X pangkat 4 plus C. Nomor 2 diintegralkan satu-satu terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 3 agak berbeda sedikit, dibagi terlebih dahulu dengan X pangkat 2, lalu diintegralkan satu-satu, kemudian ditambah dan dikurang. Rangkuman dari integral tak tentu ini, suatu fungsi f dikatakan sebagai antiturunan dari f apabila f aksen x sama dengan fx untuk setiap x dalam domain f. Integral ax pangkat n dx sama dengan a plus n plus 1 xn plus 1 plus c dengan n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1. Baik, latihan sudah ada di LKPD, nanti dikerjakan berkelompok. Jika ada yang tidak paham, tanyakan di classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.